Shalom, Shalom Elohim, semuanya Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Salam hormat, salam penuh cinta kasih buat ketiga pribadi yang esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang sudah ada di atas muka bumi ini. Roh Bapa Surgawi yang berdiam di dalam Bapa Iman Lahagu. Salam hormat, salam penuh cinta kasih buat Roh Alfa dan Omega Tuhan Yesus Kristus yang dinanti-nantikan oleh umat percaya sudah berada di atas muka bumi ini. Sudah masuk 6 tahun kita bersama dengan Dia. Kita dibimbing, kita diajar oleh wadah inkarnasinya, di mana berdiam di dalamnya adalah Roh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Roh yang awal, Roh yang akhir. Dialah Raja segala Raja. Bapak Aditya Nugrahanto. Haleluya, praise the Lord. Dan bersamanya adalah Roh Kudus, Roh kebenaran. Malaikat kitab Wahyu itu sendiri. Sang Ratu Adil, mempelai ilahi Bunda Fe Hamdani, yang imannya terekselen di hati Bapa Yahweh, di proses mati hidup di zaman baru ini, untuk membawa anak-anak Tuhan masuk ke kerajaan 1000 tahun damai, kerajaan cahaya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, izinkan saya membacakan firman Tuhan yang Tuhan letakkan di hati saya pada saat ini, yaitu yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-23. Firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berbunyi demikian. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Sekali lagi saya bacakan satu ayat saja ya Bapak Ibu yang ada di dalam Yohanes 14 ayat 23 ini. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Ya dan amin, firman Tuhan ini pada saat ini Bapak Ibu sedang tergenapi. Firman Tuhan ini pada saat ini sedang tergenapi, di mana inilah yang terjadi. Bukan sahaja kita pada zaman yang lalu, 2000 tahun yang lalu, kita melihat pribadi Yesus berinkarnasi menjadi manusia di dalam wadah yaitu Roh Kudus masuk ke dalam rahim Bunda Maria. Dia melahirkannya dan diberi nama sebagai Yesus. Dia ditolak, dihina, tetapi di zaman akhir ini sekali lagi Yesus datang bersama dengan Bapa. Firman Tuhan mengatakan, Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang. Nah, kami di sini merujuk kepada ketiga pribadi yang esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya ingin bersaksi singkat, di mana kemarin itu saya ada bertemu dengan satu ibu, di mana ibu ini punya kemuskilan yang mengatakan, apa yang kamu sembah tidak sama dengan apa yang kami punya di gereja. Katanya di gereja kami menyembah Yesus, tetapi kamu itu sepertinya punya 3 Tuhan. Ada 3 pribadi katanya, ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ramai yang mungkin anak-anak Tuhan ya, mengaku sebagai jemaat yang besar, mengaku sebagai pengikut Kristus, gagal memahami Tritunggal Allah yang Esa ini. Dan kita juga ya, saya juga mengaku saya manusia hamba Tuhan yang buta, tuli, dan telanjang, tidak dapat menjelaskannya. Ketritunggalan ketiga pribadi yang esa ini Bapak Ibu. Hanya kuasa roh lah yang akan membukakan rahasia ini kepada pribadi kita ketika kita benar-benar datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk dan hancur. Ketika kita mengalami kuasa rohnya, maka kita akan dituntun oleh rohnya bagaimana memahami kedatangan ketiga pribadi yang esa. Mengapa ada 3 pribadi? Mengapa harusnya Tuhan memakai Roh Bapa Surgawi yang berdiam di dalam Bapa Iman Lahagu? Dikatakan bahwa Bapa Iman Lahagu dipakai Roh Bapa Surgawi, seorang yang rendah hati, dan dia juga adalah sang pemegang waktu, malaikat lautan kaca itu sendiri. Dia adalah roh yang di dalamnya adalah perkasa, roh pencipta langit dan bumi, roh yang maha pengasih, roh yang maha penyayang, namun sungguh tegas apabila ia
Mengatakan firman Tuhan, kita boleh mendengar dan menyelaminya Bapak Ibu. Penuh dengan cinta kasih, namun penuh dengan ketegasan dan wibawa yang sungguh dalam sekali. Segala perkataan firman-Nya menusuk jauh ke dalam loh hati kita, memisahkan tulang dan sumsum, memisahkan jiwa roh kita, dan kita boleh merasakan kuasa firman itu benar-benar membukakan mata yang buta Bapak Ibu. Dan ketika saya menjelaskan kepada ibu ini bahwasanya kenapa ketiga pribadi ini datang pada saat zaman baru ini, yaitu zaman Omega. Ini adalah zaman kita dibawa masuk kerajaan 1000 tahun damai, di mana dunia ini berhadapan dengan dunia New World Order. Zaman Antichrist, zaman kerajaan Dajjal memerintah. Mereka ingin membentuk satu badan, satu kerajaan, satu dunia ini. Mereka ingin menguasai seluruhnya. Itulah pemerintahan si Lucifer, Bapak Ibu. Dan ibu ini mulai mengerti, dan saya katakan, mengapa ada wadah Bapak Aditya Nugrahanto. Dia adalah roh yang awal, roh yang akhir, dia adalah roh yang maha tahu. Dia memberitahu kita segala rahasia. Hanya dia yang berani melawan si Babel besar itu. Hanya dia yang berani membukakan bersama dengan Roh Kudus, Roh kebenaran. Hanya ketiga pribadi ini yang berani membukakan rahasia-rahasia daripada zaman awal, dari Taman Eden, seperti yang dibukakan oleh mempelai. Karena tidak ada mana-mana manusia dalam dunia ini berani melawan si ular naga tua itu. Karena kita belum mengalami proses Bapak Ibu yang seperti dialami oleh Pangeran Ilahi, oleh Yesus Kristus sendiri, Roh Alfa dan Omega. Ia begitu mengasihi kita. Dia diutus menyelamatkan kita. Dia mati di kayu salib. Dia menyerahkan nyawa kita. Nah, maka zaman akhir ini sekali lagi ia datang di dalam wadah inkarnasinya. Dia pakai manusia untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa ini. Dia sanggup bekerja sama dengan si ular tua itu, memakai dua dos tanda binatang itu. Supaya apa? Supaya dia dapat menetralkan darah. Ketika ia menyelamatkan umat manusia 2000 tahun yang lalu, dia memberikan darahnya untuk menebus kita. Nah, si Lucifer itu sangat benci dengan darah umat manusia, benci dengan darah Yesus. Oleh karena itulah dia merosakkan darah umat manusia. 95% darah umat manusia telah dirosakkan oleh cairan Lucifera itu. Makanya ia membuat jus itu, membuat vaksin, membuat penawar itu. Ia mereka cipta penyakit sampar itu. Dan semua ini diizinkan oleh Bapa di surga untuk menguji iman umat manusia ketika Tuhan Yesus datang. Ketika roh Bapa surgawi datang bersama dengan Roh Kudus, Roh kebenaran, ketiga pribadi yang esa, memakai wadah-wadah manusia yang excellent yang telah diproses olehnya mati hidup. Apakah kita mengenal ketiga pribadi yang esa ini, atau kita mau menolak dia? Kita mengatakan, oh kalian menyembah Tuhan yang lain, sementara kami di gedung gereja yang benar, kami menyembah Yesus Kristus. Bahkan mereka menanti-nantikan Yesus datang di awan-awan. Mereka menanti-nantikan di rapture, di awan-awan, terangkat ke awan-awan Bapak Ibu. Nah, demikian saya memberikan penjelasan kepada ibu ini. Bagaimana karya penyelamatan ketiga pribadi yang esa ini mengajar kita membuka segala selubung-selubung yang ada di mata hati kita. Bahkan kita harus bertobat karena telah menerima tanda binatang itu yang sangat jijik di mata Tuhan. Sementara hamba-hamba Tuhan yang ada di gedung gereja yang bergelar pendeta paste tidak dibukakan rahasia ini. Malah mereka mengajak seluruh jemaat Tuhan dengan surat kuasa untuk menerima lagi ke depan lagi. Jika mereka tidak menyadari akan hal ini, jika mereka tidak mau bertobat bersungguh-sungguh, mereka akan membawa lagi umat Tuhan untuk menerima tanda binatang itu. Sedangkan begitu ramai sudah pergi, begitu ramai sudah mati dengan tiba-tiba dan mati tanpa pertobatan. Bayangkan hal ini terjadi, betapa sedihnya hati Tuhan. Dan demikianlah ibu ini mengatakan, seharusnya kebenaran ini disampaikan kepada semua orang. Iya, saya katakan itulah kenapa kesaksian itu terus dikumandangkan. Dan saat ini sudah muncul lagi pasukan cahaya ilahi untuk turut bersaksi. Dan lihatlah kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan melalui orang-orang yang bercahaya. Dan pada saat ini Bapak Ibu,
Ramai anak-anak Tuhan yang masih diikat dengan roh-roh dunia ini, diikat dengan roh-roh teologia, diikat dengan gedung gereja. Sangkanya mereka, ketika mereka rajin memberi persepuluhan, mereka di doa-doa berkat, mereka rajin melayani di gedung gereja. Sangkanya mereka di situ Yesus akan datang untuk rapture di awan-awan. Dan iman mereka hanyalah sebatas akal logika, teologi, dan mereka hanya dilayani secara kebutuhan daging, Bapak Ibu. Tetapi ketika mereka sakit, mereka tidak dapat mengalami mujizat kesembuhan melalui doa Bapa kami. Mereka tidak dapat mengalami kesembuhan karena ada luka batin yang dalam. Ada luka, ada percekcokan antara majelis-majelis dalam gereja. Ada hal-hal yang belum settle di dalam hati. Ada amarah. Dan itu tidak dapat mengizinkan kesembuhan itu terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Oh, betapa disayangkan. Umat Tuhan tidak mengenal ketiga pribadi yang esa, yang sedang berbicara kepada umat manusia di atas muka bumi pada saat ini. Lihatlah ketiga pribadi yang ilahi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Betapa besarnya cinta kasih Bapa di surga, membawa bersama anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, di dalam wadah inkarnasinya, Bapak Aditya Nugrahanto. Dan nama barunya yang memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai ini adalah Yeshua Hamasya Elohim. Nama yang kudus, agung, dan mulia. Dan Roh Kudus, Roh kebenaran, yang setia mendampingi umat Tuhan, yang setia mengajar dan menghibur ketika kita lagi dihina, kita ditolak. Jangan heran Bapak Ibu ketika kita bersaksi, keluarga yang paling dekat tidak mau percaya, bahkan mereka menolak. Bahkan dalam satu keluarga itu hanya mungkin 1 atau 2 orang yang percaya kepada ketiga pribadi. Janganlah kita takut untuk berhadapan dengan penolakan-penolakan dalam dunia ini, karena itu semualah yang telah diterima oleh Tuhan Yesus Kristus lebih 2000 tahun yang lalu. Bahkan pada saat ini juga, wadah inkarnasinya Bapak Aditya Nugrahanto mengalami penolakan yang sama. Dia mengalami pukulan sehingga lebam-lebam, sehingga dia dihina, bahkan ditelanjangkan. Betapa umat manusia ini bebal, bodoh, buta, tuli, dan telanjang. Biarlah di detik waktu akhir ini ketika murka-murkanya dipertingkatkan ya Bapak Ibu, di keempat penjuru bumi ini. Mari kita jangan jemu-jemu, jangan kita takut, jangan kita khawatir akan segala fitnah-fitnah dajjal, fitnah-fitnah daripada kuasa kegelapan yang memakai orang-orang yang tidak takut akan Tuhan ini. Bahkan mereka menggunakan firman Tuhan untuk menyerang anak-anak Tuhan yang bersaksi. Mereka sudah menjadi tidak takut akan Tuhan. Mereka sungguh yakin, sungguh percaya yang mereka akan diselamatkan di awan-awan Bapak Ibu. Tetapi ya, ketahuilah wahai anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada yang boleh mendengarkan kesaksian ini, bahwasanya Tuhan Yesus Kristus yang kita nanti-nantikan, yang kita sembah, yang kita puja itu sudah ada di atas muka bumi ini. Dia sedang berbicara, dia sedang menumpahkan cawan-cawan murkanya. Bahkan dia memberitahu kota per kota, negara per negara, mana-mana tempat yang akan mengalami musibah, gempa bumi, tsunami, bahkan yang akan ditenggelamkan, yang akan hilang daripada peta dunia, akan terbelah dua. Karena apa? Karena dia sedang merestart ulang dunia ini. Memang tidak mudah mengikuti Tuhan Yesus Bapak Ibu. Jangan kita sangka ajaran-ajaran teologi yang mengatakan, oh tidak susah ikut Yesus. Dia sudah menebus dosa kita. Dia sudah pikul dosa kita. Kita tinggal tunggu dia datang untuk merepce kita di awan-awan. Bapak Ibu, betapa sakitnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Nah ketika dia datang kedua kalinya, hanya melalui ketiga pribadi inilah yang mengajar umat manusia apa itu pikul salib, apa itu jalan sempit, yaitu tidak menerima tanda binatang itu. Ketika kita tidak mau menerima tanda binatang itu, ataupun kita sudah menerima, kita bertobat, sungguh-sungguh tidak mau menerimanya lagi ke depan, maka kita harus pikul salib. Kita harus ikut Tuhan di jalan yang sempit Bapak Ibu. Kita harus menyingkir daripada dunia ini. Kita harus lari daripada perkotaan, karena dunia sudah dikuasai oleh si ular tua itu. Dan rahasia ini hanya akan terbuka. Selubung-selubung yang ada di pikiran mata hati kita hanya akan dibuka oleh Roh Kudus, Roh kebenaran yang kita tangisi, kita minta sungguh-sungguh dengan hati yang remuk dan hancur. Dengan hati yang sungguh-sungguh berbalik kepadanya, maka kita akan mengenal ketiga pribadi yang esa ini. Mengapa mereka turun? Untuk mengalahkan si ular tua itu, si Dajjal itu, untuk mengalahkan Antichrist itu,
untuk mengalahkan sistem dunia ini, untuk restart ulang dunia ini, untuk membawa kita masuk ke kerajaan damainya. Di manakah kerajaan damainya itu? Tidak lain tidak bukan, pusat buminya berada di Nusantara, tepatnya di Indonesia. Mengapa ada saksi surga yang bertebaran saat ini daripada utara Borneo sampai ke tanah kepulauan Borneo ini? Karena dulunya ini semua adalah satu kepulauan yang besar menyatu dengan Sumatera. Nusantara itu besar. Lebih 2000 tahun yang lalu, tsunami besar telah memisahkannya. Makanya ketiga pribadi yang Esa datang untuk memulihkannya, untuk mempersatukannya kembali. Sebelum ia dipersatukan, banyak tempat akan ditenggelamkan. Tsunami besar akan terjadi, Bapak Ibu, untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kerajaan lautan kaca itu. Karena apa? Karena Sang pemegang waktu, Roh Bapa Surgawi sudah berada di atas muka bumi ini. Perkara ini, kesaksian ini bukan main-main Bapak Ibu. Bukan kita mau tolak, kita mau hujat, kita mau hina, itu terpulang daripada Bapak Ibu. Tetapi seharusnya kita memilih untuk takut akan Tuhan. Dengan hati yang remuk dan hancur kita datang berlutut. Tanggalkan jubah-jubah kependetaan. Tanggalkan jubah-jubah kepastoran. Tanggalkan segala title bishop apapun yang dipunyai oleh kita. Semua itu di hadapan matanya adalah sampah belaka. Ketika kita datang kepadanya, ia tidak bertanya setinggi mana pangkat derajat kita di dalam gedung gereja. Dia tidak melihat kita punya pangkat sebagai penatua, sebagai pengerusi gereja, berapa tahun kita sandang, berapa banyak pelayanan yang kita buat. Bahkan firman-Nya mengatakan, oh, ramai orang akan berseru-seru, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami menyembuhkan orang, mengusir setan-setan? Nah, itu kan ramai dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, Enyalah engkau pembuat kejahatan, karena aku tidak mengenal engkau. Karena apa? Di dalam alam roh, orang-orang yang sudah memakai tanda binatang itu, Bapak Ibu, tubuhnya masih memakai tubuh manusia, tetapi kepalanya sesuai dengan terbitan tingkah lakunya. Ada yang berkepala binatang ular, ada yang berkepala anjing, ada yang berkepala babi, ada yang berkepala serigala, dan sebagainya. Bermacam-macam Bapak Ibu. Bagi anak-anak Tuhan yang dikaruniakan penglihatan di dalam alam roh, telah melihat hal-hal ini, dan mereka telah keluar bersaksi. Ada begitu banyak kesaksian Bapak Ibu yang bertebaran terpulang kepada kita. Kita menggunakan media sosial ini untuk mencari kebenaran atau pembenaran, atau mencari perkara-perkara yang menyeronokkan kedagingan kita. Hanya shopping online, hanya mencari yang membahagiakan hati kita. Tetapi kita tidak mencari kebenaran firman Tuhan. Di detik waktu akhir ini Bapak Ibu, firman Tuhan digenapi di mana Tuhan Yesus mengatakan firman-Nya akan disampaikan ke segala penjuru muka bumi ini. Daripada atas bumbung rumah, itu maksudnya menembus itu satelit, menembus dimanapun ada capaian internet, di mana setiap orang memiliki HP pada saat ini, memiliki handphone untuk mendengar kesaksian, terpulang kepada kita untuk mencari suara kebenaran, mendengarkan kesaksian-kesaksian, mendengarkan Tuhan Yesus Kristus di dalam wadah inkarnasinya Bapak Aditya Nugrahanto, channelnya King of the Kings, mempelai ilahi Bunda Faye Hamdani, juga ada channelnya di YouTube. Dengarkanlah ketiga pribadi yang esa, pribadi Bapak Surgawi yang setia mengajar dalam keempat pasukan, setiap minggu digabungkan untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran ilahi yang menembus dimensi roh dan kemendaran. Pengajaran-pengajaran gada dan besi hanya didapatkan melalui ketiga pribadi ini. Sementara hamba-hamba Tuhan yang ada di gedung gereja itu mengajar untuk menyenangkan pendengaran telinga kita, supaya kita terus setia melekat ke gereja. Mereka tidak berani untuk menekan umat Tuhan untuk bertobat sungguh-sungguh. Karena apa? Takut kehilangan jemaat Bapak Ibu. Takut kehilangan jemaat jika jemaatnya ditegur dengan gada dan besi. Jemaatnya tidak mau lagi datang ke gereja. Tetapi melalui pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh ketiga pribadi ini, ia benar-benar mengajar, memukul jiwa kita, roh kita, kedagingan kita merasa sakit Bapak Ibu. Logika kita mengalami sakit supaya apa? Supaya kita dapat diselamatkan Bapak Ibu. Supaya kita mengalami pertolongan Tuhan di detik waktu akhir ini. Karena ini adalah waktu-waktu akhir. Jiwa kita, roh kita
sedang menjadi perebutan dengan kerajaan Dajjal. Marilah kita datang kepada ketiga pribadi yang esa. Kita mengenal dia selagi ada waktu detik ini. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa membukakan segala selubung, segala rahasia ini. Terbukalah kiranya segala rahasia ini Bapak Ibu kepada kita semua di dalam dimensi roh dan kebenaran. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya yang dapat mendengarkan kesaksian saya pada hari ini. Haleluya, shalom, shalom Elohim, Tuhan memberkati. Amin.